Sebelumnya Tante terima kasih nih buat kalian yang udah datang ke sini, nyempatkan diri hadir buat di sini. Semuanya terima kasih. Nah, hari ini kita itu mau melaksanakan proyek 3C. 3C ya. Itu apa ya? Nah, di proyek ini nanti kalian Teteh minta buat cari permasalahan di lingkungan sekitar. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak permasalahan kita di lingkungan sekitar apa? Kira-kira apa aja? Tadi apa? Permasalahan tentang sampah, sama lagi. Sampah, sama lagi. Kira-kira. Ini pertama sampah tentang lingkungan, terus yang kedua misalkan di sini ada yang masih belum bisa baca nggak? Siapa yang masih belum bisa baca? Iya, misalkan nih Amina itu kan udah mau SD ya, Amina ya, Amina udah mau SD, terus Adel juga udah mau masuk SD lagi kan, tapi bacanya belum lancar. Nah, itu permasalahan apa bukan? Iya, permasalahan. Nanti misalkan yang kedua belum bisa baca, nah itu juga permasalahan. Nah, duduk tenang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman, berputar-putar berkeliling sambil mencari teman. 6. Kelompok 3. Itu siapa? Berarti nomor ya? Udah dicedak. Oke, pokoknya kalian udah paham belum? Udah. Ya, jadi setiap kelompok harus cari masalah sebanyak-banyaknya. Misalkan nih ada yang itu lagi marahin. Enggak ya? Pokoknya misalkan nih ada yang melihat sampah di sungai, banyak sampahnya nih. Kalian boleh tulis. Gitu ya. Setiap kelompok harus dapat masalahnya sebanyak-banyaknya. Oke, siap? Sudah siap? Untuk pembagian kelompoknya kalian boleh setiap kelompok jangan berbaur ya, harus bareng-bareng. Ini kelompok sini ke sini. Kalau ini kelompok 2 kemana gitu, jangan berbaur gitu. Ini sama ini aja. Gak boleh berpisah, harus sama kelompoknya. Harus terus nanti sama kelompoknya dicatat. Misalkan nih menurut Alia, Karisa mau masalah tentang ini sama Karisa ditulisin gitu. Misalkan Sakila mau masalah apa nanti ditulisin. Nanti Kamila juga misalkan nih Kak Tante Alfa ada masalah ini sama Kamila tulisin gitu. Sama juga kalian juga ya. Pokoknya kalau dapat masalah langsung tulis. Oke? Oke ya, sekarang kita mulai aja. Kelompok 1 dulu, mana kelompok 1? Ini lagi. Yang kompak. Ya kan? Apa? Sama diri kan ini. Boleh. 11 apa? Pasir dan batu berserakan di jalan. Oke, masalah ya kalau misalkan motor ini kan bisa licin, jatuh, tabrak, kecelakaan. Apa lagi? Tanaman yang layu. Tanaman yang layu. Masalahnya berarti jarang disiram ya. Udah apa lagi? Sungai yang banyak sampah. Sungai yang banyak sampah. Ya, masalah ya. Apa Tanah lagi? yang sudah longsor. Tanah yang longsor. Kalian nemuin tanah longsor? Ada ya di sana di. Tadi ayah di bawah. Apa? Yang kencang bacanya. Ini nih. Tadi kita nemukan ya orang nih. Alvin belum bisa Apa banget? baca. Apa? Alvin belum bisa baca. Alvin belum bisa baca. Terus langsung aja ya nih lah sampai ke bawah deh biar nggak lama. Bacain. Semua bacain. Gak apa-apa dibaca aja atau bagi 2 sama Pebi. Dibaca aja masalahnya. Banyak. Nah, kenapa kok di sungai-sungai banyak sampahnya, di
jalanan banyak sampahnya itu teh kenapa sih? Orang buang sampah sembarangan. Ya. Orang buang sampah sembarangan harusnya. Iya betul, ntarnya banjir kalau nggak diiniin ya. Nah terus apalagi selain orang yang buang sampah sembarangan, kenapa sih sampah-sampah itu ada di jalanan kayak gitu? Kenapa ada di sungai? Kenapa mereka? Kenapa? Tidak membuang sampah pada Iya. Iya, bagus. Tidak membuang sampah pada tempatnya, harusnya sampah itu dibawa kemana? Kalau udah di rumah sampah kan nanti bisa kalau ada dalam yang masih bagus kan bisa dibuat lagi bahan-bahannya ya. bagi Di daur ulang. Iya, kalau Di darul. kalau Daur ulang. ya kalau misalkan kalau misalkan kita buang sampahnya di tempat sampah, kita bisa pilihin lagi sampah-sampah yang masih layak pakai buat didaur ulang, buat kerajinan. Nah hari ini kita juga mau buat kerajinan dari sampah, solusi atau masalah supaya sampah-sampah itu tidak berserakan di jalan, tidak ada di sungai. Kan kalau misalkan sampah udah ada di sungai, di jalanan kan jalanan jadi jelek ya, jadi nggak indah lagi. Sungai juga kalau banyak sampahnya, kalau hujan kan bisa banjir, kesendat sama sampah-sampah. Nah buat solusinya itu berarti kita mau buat ini. Apa tahu nggak? Nah solusi buat masalah sampah itu yaitu salah satunya kita buat eco-brick. Kita mulai ya, kita langsung buat praktek aja. ya. Solusi buat menangani sampah di lingkungan kita buat eco-brick. Langsung aja ya. Berarti setiap kelompok ada berapa orang? Tadi 5 ya? Aku mana? Ya gede-gede aja. Kata ini dulu. Kita sabar. Satu orang dapat satu. Nanti juga kebagian ya. Gede aja. Jangan berebut. Ya gede-gede aja. Aminah kok enggak? Yang kecil-kecil enggak. Ya boleh dimasukin yang rapat. Ambil punya. Isinya harus betul-betul padat sampai 250 kilo sampai 250 gram. Jadi jangan sampai ini ya. Nah jadi dari ini adalah hasil eco-brick-nya. Nah ini namanya eco-brick. Eco-brick itu yaitu pemanfaatan botol ini sama plastik. Daripada kalian punya botol yang nggak dipakai, terus ngotorin lingkungan, mending dipakai buat kayak gini. Nah hasil eco-brick ini kalian bisa gunakan nanti buat meja, buat kursi itu lebih bermanfaat ya betul. Pantesan baik kencang. Iya, kenapa harus kenceng banget? Kenapa harus padat banget? Karena nantinya karena kenapa isi botolnya harus padat banget, harus kenceng banget, dan isinya itu harus sampai 250 gram. Soalnya nanti hasil eco-brick ini bisa dibuat meja, kursi atau yang lainnya. Atau bisa jadi kan kalau di luar negeri itu ada ya buat rumah dari kayak gini. Ada. Dan ini bisa dimanfaatkan daripada sampahnya. Ngotorin lingkungan aja, jadi bisa dimanfaatin kayak gini tuh. Nah kalau kita pakai kayak gini, sampahnya kemana? Udah bersih kan? Bersih. Tadi kan sampahnya bener-bener berserakan banget. Nah kalau kita gunain gini jadi lebih apa? Lebih bersih, lebih bermanfaat. Jadi nggak ada sampah lagi yang berserakan. Gitu ya. Oke deh. Dan ini dia hasil eco-brick-nya. Kreasi anak-anak.